Bab 4978, semuanya salah paham. Ketika Dev mendengar kata-kata si gila abadi, dia merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa dunia surgawi begitu berbeda dengan dunia sekuler. Di dunia sekuler, orang tidak pernah memukul seseorang yang memberi mereka hadiah. Asal Anda memberi hadiah, pada dasarnya apa saja bisa dilakukan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan membuatnya begitu tegang. Dev menyimpan koin abadi. Katakan padaku, siapakah kamu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kapten tim tempur meraung. Pada saat yang sama, para prajurit di gerbang kota juga mengubah aura mereka dan memamerkan senjata mereka satu persatu. Untuk sesaat, niat membunuhnya sangat kuat. Dev dan anak buahnya langsung menjadi sasaran kritik publik. Jika Dev mengatakan sesuatu yang salah sekarang, dia mungkin akan dicincang menjadi pasta daging. Merasakan niat membunuh dari para prajurit di sekitar mereka, Feng Xian dan Bai Yi menjadi gugup, dan bahkan aura di tubuh mereka terus-menerus melonjak. Niu Ben sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia bersembunyi rapat di belakang Feng Xian. Dev tidak begitu khawatir saat ini. Karena pihak lain mencurigai identitas mereka, itu membuktikan bahwa mereka belum menerima informasi apapun dari kota utama. Kalau saja saya tahu identitas mereka, saya tidak akan bertanya dan sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang kita tinggal mencari cara untuk mengatasinya. Paling buruknya, kita tidak bisa meninggalkan kota ini. Dev melihat sekilas dan mendapati bahwa daerah itu telah dikepung oleh tentara, masing-masing dari mereka sangat fokus dan siap beraksi kapan saja. Kapten tim tempur sedang menunggu Dev dengan wajah dingin. Kesalahpahaman, ini semua salah paham, tolong dengarkan penjelasanku. Dev buru-buru mengikuti kapten tim tempur di depannya dan berbicara. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggambar sesuatu di tanah. Tidak seorang pun memperhatikan pergerakan Dev. Katakan padaku, siapakah kamu? Kapten tim tempur berteriak dingin. Kami sebenarnya bukan dari kota Feihu. Kami hanya mendengar bahwa kota Feihu memiliki perawatan yang baik, jadi kami ingin datang dan mencari perlindungan di sana. Dev hanya bisa berbohong sementara untuk membodohi kapten tim tempur. Omong kosong, kalau kamu mau kabur ke Flying Tiger City, kamu bisa pergi ke kota utama. Kenapa kamu ada di pegunungan? Kapten Zanbing sama sekali tidak mempercayai kata-kata Dev. Tentu saja kami ingin pergi ke kota utama, tetapi lihatlah kekuatan kami dan kami memiliki seorang anak bersama kami. Saya pikir Tuan Kota Jie pasti tidak akan menginginkan kami. Jadi kami berpikir untuk mencari kota terpencil sebagai tempat tinggal terlebih dahulu dan mendapatkan identitas sebagai kota harimau terbang, agar kami tidak diganggu. Kami menemukan wilayah kota Flying Tiger, sebuah kota kecil di pegunungan, jadi kami berpikir untuk berlindung di sini. Dev hanya bisa mengarang cerita untuk menunda waktu. Pada saat ini, Dev tidak berhenti bergerak, dia terus mengukir rune aneh di tanah. Jangan berbohong padaku, apakah kau benar-benar mengira aku ini anak kecil? Kapten pasukan tempur itu tampak marah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah, tangkap mereka semua dan serahkan kepada penguasa kota untuk diinterogasi secara pribadi. Begitu Kapten Regu Tempur selesai bicara, semua prajurit tempur di sekelilingnya langsung mengerahkan energi mereka dan menyerbu ke arah Dev dan yang lainnya. Melihat ini, Dev mengedipkan mata pada Feng Xian dan Bai Yi. Jika memang tidak ada jalan lain, maka saya harus mengambil tindakan. Saya tidak mungkin tertangkap dan dikirim ke Jiezhong. Saat itu, identitasnya pasti akan terungkap. Tetapi ketika para prajurit itu hendak beraksi, tiba-tiba datanglah aura yang amat kuat dan mendominasi dari kota itu. Lalu seekor harimau besar terlihat berjalan keluar kota. Seorang pemuda berpakaian abu-abu duduk di atas harimau itu. Dia sangat tampan, tetapi auranya sangat mendominasi. Terutama mata itu, yang seolah memandang rendah segalanya. Melihat orang itu datang, semua prajurit berlutut. Bertemu Guru Huo. Kapten pasukan itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata anak laki-laki itu. Apa yang terjadi? Gerbang kota berantakan sekali. Anak laki-laki itu bertanya dengan dingin. Ada beberapa orang yang bukan dari kota Feihu, tetapi mereka mencoba menerobos gerbang kota tanpa izin. Aku akan menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada penguasa kota untuk diinterogasi. Kata Kapten Zanbing. Pemuda itu melirik ke arah Dev, dan Dev pun melirik ke arah pemuda itu, lalu seketika alisnya mengernyit. Bab 4979, tidak perlu pesimis. Karena Dev menemukan bahwa pemuda ini tidak memiliki aura manusia binatang. Bahkan Feng Xian dan Bai Yi pun terkejut. Anak laki-laki itu benar-benar memancarkan aura manusia. Bagaimana bisa seorang anak manusia tiba-tiba muncul di wilayah para manusia binatang? Dan tampaknya statusnya sangat mulia. Mungkinkah si Echong dari kota Feihu telah menyerah kepada umat manusia? Mereka hanya beberapa antek. Tidak ada gunanya menginterogasi mereka. Bunuh saja mereka. Tatapan mata pemuda itu penuh dengan penghinaan, seolah membunuh Dev dan yang lainnya lebih mudah daripada menghancurkan semut. Tetapi tepat ketika prajurit itu hendak menyerang Dev dan 3 orang lainnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di bawah kaki Dev dan teman-temannya. Semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka, dan ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa Dev dan keempat lainnya telah pergi.
Dia jelas berada tepat di depan mereka, dikepung di semua sisi, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Wajah Kapten Zanbing tiba-tiba menjadi sangat muram. Indra spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak dapat mendeteksi aura Dev dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Cepatlah temukan, cepatlah temukan. Kapten tim tempur tampaknya sangat terhina dan memerintahkan prajurit tempur untuk menemukan Dev dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, pemuda itu sedikit mengernyit, dan akhirnya ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Simpan kembaliannya, ya. Pemuda itu berjalan ke tempat Dev berdiri dan menatap rune di tanah. Mereka sudah pergi melalui susunan teleportasi. Aku tidak menyangka bahwa di antara orang-orang yang tidak mencolok ini, sebenarnya ada seorang ahli formasi susunan yang tersembunyi. Anda dapat mengatur susunan teleportasi secara menimbulkan suara apapun. Diam-diam tanpa. Pemuda itu sangat tertarik pada Dev saat ini. Kapten pasukan tempur melangkah maju untuk melihat, lalu berkata, Tuan, susunan teleportasi kecil ini tidak akan berteleportasi terlalu jauh. Saya yakin mereka telah menyiapkan susunan teleportasi lain di dekat sini. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita mungkin masih punya waktu. Baiklah, kejar mereka. Ingat untuk menangkap mereka hidup-hidup. Bakat seperti ini mungkin berguna bagi kita. Anak laki-laki itu mengangguk. Baik, Tuan. Kapten regu tempur itu segera memimpin puluhan ribu prajurit tempur dan memulai pencarian besar-besaran di sekitar. Namun, Dev dan teman-temannya telah kembali ke tempat mereka beristirahat. Ternyata Dev telah menyiapkan susunan teleportasi sementara di tempat ini. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka dapat mengaktifkan susunan teleportasi sementara ini dan memindahkan mereka kembali. Untungnya, Dev membuat pengaturan yang cermat, kalau tidak mereka semua pasti sudah ditangkap sekarang. Saudaraku, kamu benar-benar menyiapkan susunan teleportasi terlebih dahulu. Kamu benar-benar ahli dalam melihat ke depan. Sang Dewa Gila memuji Dev. Bai mengerutkan kening saat ini, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin ada ras manusia di kota Feihu. Dan dia terlihat sangat berpangkat tinggi. Mungkinkah kota Feihu telah menyerah kepada umat manusia? Kata Dev. Sama sekali tidak mungkin. Di alam ini, ras manusia adalah yang terlemah. Bagaimana mungkin Jie Zong bisa sebodoh itu hingga bergabung dengan ras manusia? Bai menggelengkan kepalanya. Jangan hiraukan dia, lebih baik kita pikirkan saja cara untuk keluar dari sini. Kata Sang Dewa Gila. Saya khawatir kita tidak punya cara untuk mundur sekarang. Setelah Dev mengamati area itu dengan indera spiritualnya, dia berkata dengan wajah serius. Dia menemukan bahwa puluhan ribu prajurit sedang mencari mereka dalam skala besar, dan mustahil bagi mereka untuk kembali, jadi Jie Zong pasti memimpin pasukannya untuk mencari mereka. Sekarang Dev dan anak buahnya benar-benar seperti kura-kura dalam toples. Menantuku tersayang, aku akan membawa pergi para prajurit itu, dan kamu dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jika kita tetap bersama, tidak seorang pun dapat melarikan diri. Bai berkata pada Dev. Ayah mertua, jangan terlalu pesimis. Mungkin ada cara lain. Kata Dev. Apakah ada cara lain? Bai bertanya. Ada puluhan ribu tentara yang mencari kita sekarang. Kita bisa berbaur dengan mereka. Selama kita bisa menyembunyikan keberadaan kita dengan baik, kita tidak akan ketahuan. Kata Dev. Bab 4980, kamu tidak ingin hidup. Saudaraku, semua prajurit ini mengenakan baju zirah, tetapi kita tidak memilikinya. Tanya Sang Abadi Gila. Gampang, tunggu saja aku di sini. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya seketika menghilang. Ketika Dev kembali, dia memiliki 4 set baju zirah lagi di tangannya, yang seharusnya telah dilucuti dari para prajurit itu. Cepat pakai baju zirahmu. Aku sudah mengurus mayat keempat prajurit ini. Mereka tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Saat Dev berbicara, dia mengenakan baju zirah. Segera, keempat pria itu mengenakan baju besi mereka dan menyembunyikan napas mereka. Dengan cara ini, mereka dapat berjalan-jalan dengan terbuka tanpa ada seorang pun yang mencurigai apapun. Kalian berempat, apakah kalian menemukan sesuatu? Pada saat ini, sekelompok tentara datang, dan kapten tim bertanya kepada Dev dan 3 orang lainnya. Laporkan, tidak ada yang ditemukan. Kata Dev. Ini sungguh aneh. Mungkinkah keempat orang ini benar-benar menghilang? Kapten tim tempur itu penuh dengan keraguan. Mari kita cari di tempat lain, mungkin kita bisa menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia siap membawa Feng Xian dan yang lainnya pergi. Jangan cari mereka lagi. Kembalilah ke kota bersamaku. Tidak mungkin mereka berempat bisa melarikan diri dari daerah ini. Kata Kapten Zanbing. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbaur dengan tim dan mengikuti kapten tim tempur kembali ke kota. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukannya? Pemuda itu melihat kapten pasukan perang kembali, lalu ia bertanya. Yang mulia, orang-orang ini tampaknya telah menghilang. Kami telah mencari di seluruh area ini, tetapi kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tidak ada jejak mereka juga. Kapten Zanbing berkata dengan hati-hati. Sungguh sia-sia, kirim lebih banyak orang untuk mencari mereka besok. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan daerah ini.
Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Ya, Tuan, Kapten Zanbing berkata dengan gemetar. Pemuda itu berbalik dan pergi, tetapi kapten pasukan tempur mengejarnya dan berkata, Pangeran, ada orang-orang yang identitasnya tidak diketahui di luar sana sekarang. Demi keselamatanmu, sebaiknya ada seseorang yang mengikutimu. Setelah kapten tim tempur selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Dev dan tim prajurit tempurnya dan berkata, Kalian, lindungi Tuan Huo. Jika Tuan dalam bahaya, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Pemuda itu tidak menolak dan mengajak Dev dan puluhan prajurit lainnya berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Di jalan, setiap orang yang melihat pemuda itu segera berhenti, berlutut di tanah dan membungkuk kepadanya. Namun pemuda itu memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dan bahkan tidak melihat ke arah orang-orang yang berlutut di sampingnya. Siapakah orang ini? Mengapa dia begitu hebat? Apakah kita harus tunduk kepadanya? Melihat ini, Feng Xian berkata dengan suara rendah. Aku belum pernah mendengar tentang keberadaan yang kuat di antara umat manusia di surga pertama. Mungkinkah pemuda ini berasal dari surga ketiga? Bai Yi pun bertanya-tanya siapakah jati diri pemuda itu yang membuat seluruh manusia binatang di kota itu berlutut dengan sukarela. Oke, berhenti bicara. Dev memberi peringatan. Mereka belum keluar dari bahaya. Jika mereka ditemukan secara tidak sengaja, mereka akan mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Dev menatap pemuda itu dengan saksama. Pada saat ini, hati Dev penuh dengan keraguan. Dia memandang pemuda di depannya dan selalu merasa dejavu, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Saudaraku, Tuan Huo ini sangat sombong. Dengan begitu banyak orang yang berlutut di hadapannya, dia bahkan tidak melihat mereka. Dev menemukan seorang prajurit dan berkata dengan ramah. Diam. Prajurit itu terkejut, kamu minta nyawa, beraninya kamu berkata begitu tentang Tuan Huo. Biar ku beritahu, Tuan Huo berasal dari kuil. Kalau dia bisa menatap mata kita langsung, itu artinya dia sangat menghargai kita. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini berasal dari kuil. Pantas saja dia terlihat begitu mengagumkan, ternyata dia adalah dewa. Mereka jelas-jelas manusia, tetapi mereka menggambarkan garis keturunan mereka sebagai bangsawan. Dewa-dewa ini adalah yang paling sok penting. Sekarang Dev akhirnya mengerti mengapa kota Feiyu takut pada ras manusia. Ternyata mereka dari kuil. Bus. Tiba-tiba, Dev sepertinya teringat sesuatu, dan matanya menatap pemuda itu lagi. Bersambung.